Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di channel YouTube Nurfika Putri Utami, channel media pembelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal yang ada pada bab kinetika kimia atau bab laju reaksi yang akan menjadi soal bayangan atau bisa saja sedikit sama nantinya dengan soal yang akan Ibu berikan pada penilaian harian 3.6 dan 3.7. Oke, sebelum lanjut, Ibu ingatkan kembali bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel YouTube Ibu. Oke, kita mulai sekarang. Oke, kita masuk soal yang pertama. Tuliskan laju reaksi untuk masing-masing reaktan dan produk pada reaksi berikut ini. N2 direaksikan dengan H2 akan menghasilkan NH3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah laju reaksi. Jadi, ada perbedaan antara laju reaksi, persamaan laju reaksi, dan orde reaksi ya. Jadi, kalian bisa pelajari lagi di buku cetak atau PPT yang sudah Ibu bagikan. Nah, di sini yang ditanya adalah laju reaksi untuk reaktan dan produk. Jadi ingat, reaktan itu yang di mana, Bu? Reaktan adalah yang ada di sebelah kiri tanda panah atau sebelum tanda panah. Ada apa saja? Ada N2 dan H2. Sementara untuk produk itu yang ada di sebelah kanan tanda panah atau yang ada setelah tanda panah, yaitu sini ada apa? NH3. Oke, kita cari satu-satu. Untuk laju reaksi dari reaktan dulu ya. Laju reaksi dilambangkan apa? R ya. R untuk N2 dulu kita cari. Nah, untuk reaktan biasanya tandanya negatif atau positif? Negatif ya, yaitu berkurangnya konsentrasi dari N2, berkurangnya dari delta N2. Dibagi apa? Dibagi dengan delta T atau delta waktu atau selisih waktu. Lalu kita lanjut ke laju reaksi dari reaktan yang kedua, yaitu H2. Tetap ya masih negatif ya, karena reaktan berarti delta dari H2 dibagi dengan sama ya, dibagi dengan selisih dari waktu. Nah, yang terakhir ada produk. Produk ini apa yang dihasilkan? Hanya NH3 ya, R dari NH3. Kalau produk tandanya apa? Tandanya positif, yaitu bertambahnya konsentrasi dari produk. Produknya apa? NH3. Ya, dibagi dengan delta T sama, dibagi dengan selisih waktu. Jadi kalau yang ditanya laju reaksi, jadi rumusnya hanya seperti ini. Produk dibagi dengan waktu atau reaktan dibagi dengan waktu. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, kalau pada soal pertama tadi tidak ada angka-angka, sekarang untuk soal yang kedua yang ditanya masih laju reaksi, tapi sudah ada angka-angkanya. Sekarang kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja. Dalam ruang 5 liter. Apa 5 liter? Volume ya. Volumenya 5 liter. Dipanaskan gas N2O4 sebanyak 0,8 mol sampai suhu tertentu hingga terurai menjadi NO2. Jika setelah 4 sekon, apa itu 4 sekon? T ya, 4 sekon. Terdapat 0,6 mol gas NO2. Berapakah laju rata-rata peruraian gas N2O4? Sekarang kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Gas N2O4 ya. N2O4 gas sampai suhu tertentu hingga terurai ya. Terurai berarti tanda panah ke kanan menjadi NO2. NO2-nya juga dalam bentuk gas. Sekarang kita samakan dulu koefisiennya. N di sebelah sini ada 2,
Di sebelah sini ada 1, berarti 1 harus dikali 2 biar hasilnya 2 juga. O-nya 4. Di sini 2 dikali 2, 4. Sudah sama ya. Nah, kalau kalian masih ingat, di bab stoikiometri ada MBS. Apa itu MBS? M itu mula-mula, B itu bereaksi, dan S itu adalah sisa. Sekarang mula-mula dari N2O4 berapa? Dipanaskan gas sebanyak 0,8. Oke, di sini 0,8 mol. Nah, untuk produk mula-mula itu tidak ada karena belum dihasilkan ya. Berarti strip. Bereaksi. Oke, jika setelah 4 sekon dalam ruang tersebut terdapat 0,6 mol gas NO2, berarti NO2 yang dihasilkan berapa? 0,6 mol. Nah, sekarang yang ditanya ini, mol dari N2O4 berapa? Koefisien dari yang ditanya, N2O4 ya, koefisiennya berapa? 1 dibagi dengan koefisien dari yang diketahui molnya. Ini kan diketahui nih, yang ditanyakan yang barisan ini juga. Koefisiennya ada 2 dikali dengan mol yang diketahui berapa? 0,6. Karena yang ditanya di barisan ini, berarti yang ini juga yang harus dituliskan, bukan 0,8 ya. Berarti 0,6 dibagi 2 berapa? Sama dengan 0,3 mol. Nah, tinggal kita hitung sisanya. Ini tetap turun ke bawah, 0,6 mol. Ini hasilnya 0,5 mol. Sekarang yang ditanya adalah laju N2O4. Nah, cara mencarinya adalah konsentrasinya dari N2O4 dibagi dengan delta T kan? Nah, berarti kita harus tahu dulu konsentrasi dari N2O4. Apa rumus dari konsentrasi atau molaritas nih? Kalian masih ingat belajar di stoikiometri ya, bab terakhir kemarin? M sama dengan N per V. N itu apa? Jumlah mol. Mol yang mana, Bu? Karena yang ditanya adalah waktu peruraian, berarti waktu bereaksinya N2O4. Berarti molnya berapa? 0,3 waktu bereaksinya. 0,3 mol. Dibagi volumenya berapa? Volumenya 5 liter. Berarti 0,06 mol atau 0,06 mol per liter. Nah, sekarang baru kita masuk ke yang ditanya. Yang ditanya adalah R dari N2O4. Berarti M dari N2O4 dibagi dengan delta T ya. M-nya berapa? 0,06 ya. Dibagi dengan delta T-nya berapa? 4. Bu, itu kan T, Bu, bukan delta T. Nah, di sini T yang diketahui 4 sekon. Berarti awalnya itu sebenarnya berapa? T akhir 4 sekon ini. T awalnya adalah 0. Berarti 4 dikurang 0 hasilnya tetap 4 kan? Nah, ini 0,06 dibagi 4. Hasilnya 0,015. Apa satuannya? Mol per sekon atau 0,015 molaritas apa? Molaritas itu mol per liter dikali sekon. Sama saja ya, pakai satuan yang ini benar, pakai satuan yang ini juga benar. Oke, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tuliskan persamaan laju reaksi untuk reaksi berikut. Nah, di sini yang ditanya sekarang persamaan laju reaksi. Kalau yang 2 soal tadi hanya laju reaksinya saja ya. Jadi kalau persamaan laju reaksi rumusnya apa? Lambangnya tetap R ya, tapi ada tetapan jenis reaksi. Nah, R dari reaktan. Apa reaktannya? NO dan Br2. Sekarang kalau persamaan laju reaksi itu di sini ada X, di sini ada Y. Sekarang X dan Y-nya berapa kalau ada persamaan seperti itu? Tinggal kita tambahkan koefisien di atasnya. Koefisien NO berapa? 2 ya. Kalau Br2 berapa koefisiennya? 1 tidak perlu ditulis. Jadi inilah persamaan laju reaksinya.
Mudah ya. Kita masuk ke contoh soal yang keempat. Reaksi NO ditambah H2, sekarang kita tulis ulang ya. NO gas ditambah H2 juga gas direaksikan menjadi N2O ya, ditambah uap air ya, H2O gas. Nah, setiap ada soal kalian lihat dulu persamaan reaksinya sudah setara atau belum, karena harus setara semuanya ya. Jadi di sini kita samakan dulu yang sebelah kiri sama sebelah kanan. N di sini 1, di sini ada 2, berarti ini ditambahi 2 ya. 1 kali 2, 2. Lalu kita hitung O-nya. O-nya 1 kali 2, 2. Di sini ada 1, tambah 1, 2. Hanya di sini 2, di sini juga 2. Berarti ini sudah setara. Berapakah order reaksi terhadap NO dan terhadap H2? Oke, kita jawab dulu soal yang pertama. Kita cari dulu persamaan laju reaksinya nih. Apa? Persamaan laju reaksinya konstanta ya, karena persamaan ya Ibu bilang dari reaktan. Reaktannya ada apa? NO. Pangkatnya berapa? Pangkatnya ada 2. Lalu H2. H2-nya pangkatnya berapa? 1 ya, nggak usah ditulis. Berarti ordernya dari NO berapa? 2 ya, pangkatnya 2 kan, berarti ordernya 2. Lalu ordernya H2, pangkatnya H2 berapa? 1 ya, berarti 2 dan 1. Lalu yang B, orde keseluruhan. Berarti tinggal kita tambahkan orde total ya. Orde total ini artinya orde NO ditambah dengan orde H2. Berapa? 2 ditambah 1. Berarti orde totalnya adalah 3. Cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Oke, di soal yang kelima ini soalnya sedikit lebih panjang dan insya Allah penyelesaiannya pun juga sedikit lebih panjang dan agak rumit. Jadi Ibu harap kalian benar-benar memperhatikan dengan teliti apa yang Ibu jelaskan di soal yang kelima ini ya. Oke, gas nitrogen oksida atau NO bereaksi dengan gas hidrogen H2 akan membentuk gas dinitrogen oksida dan uap air. Oke, kita buat dulu persamaan reaksinya ya. Gas nitrogen oksida berarti NO dalam bentuk gas direaksikan dengan gas hidrogen H2 dalam bentuk gas akan membentuk gas dinitrogen oksida N2O dalam bentuk gas juga dan uap air H2O ya dalam bentuk gas. Kita samakan dulu koefisiennya. Di sebelah kiri N ada 1, ini ada 2, berarti dikali 2, O-nya ada 2, ini 1 ditambah 1 juga 2, hanya di sini sudah 2, di sini sudah 2. Oke, sudah setara. Soal yang pertama yang ditanya adalah order reaksi terhadap NO. Nah, kalau di soal yang keempat tadi tidak ada data banyak ya, jadi datanya sedikit. Jadi kalau yang di sini ada percobaan ke-1, ke-2, ke-3. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama dulu. Jadi kalau yang ditanya order reaksi dan ada tabel seperti ini, kalian ingatkan ya, untuk mencari order terhadap NO. Order terhadap NO. Berarti yang akan dicari adalah nih, pangkatnya dari NO ya. Berarti kalau yang dicari NO, cari data H2 yang sama. Ingat kebalikannya. Kalau yang ditanya NO, H2-nya harus sama. Kalau yang ditanya H2, NO-nya harus sama. Oke, kalau masih bingung, sekarang kita lihat H2-nya yang sama di percobaan keberapa?
Ini ada 0,1, ada 0,1 ya. Berarti percobaan ketiga dan ke-1. Berarti R3 dibagi R1. Boleh R1 bagi R3 juga boleh. Ini apa rumus laju reaksi? Persamaan laju reaksi apa rumusnya? K dari NO dipangkatkan X. Jadi kalau di soal keempat tadi, X-nya ini kita tinggal ambil dari koefisiennya. Jadi kalau ada tabel tidak bisa, kita harus cari. Dan ini ada H2 pangkatnya Y ya, dibagi dengan sama ya, K NO X H2 Y. Oke, kita masukkan R3 dibagi R1. K-nya tetap kita buat NO. NO dari percobaan ketiga ya. Ini percobaan ketiga. NO-nya berapa? 0,2 pangkat X. H2 dari percobaan ketiga 0,1 Y. Sekarang dibagi dengan yang percobaan pertama. NO yang percobaan pertama NO-nya 0,1 ya. Nih, 0,1 pangkat X dan 0,1 pangkat Y. H2 pada percobaan pertama. Sama dengan percobaan ketiga, lihat laju awalnya. Percobaan ketiganya berapa? 48 ya. Dibagi dengan percobaan pertamanya berapa? 12. Sekarang yang sama bisa kita coret. K kita coret. Ini juga kita coret, sama-sama 0,1, berarti tinggal 0,2 dan 0,1. 0,2 dibagi 0,1 hasilnya 2. 2 pangkat X-nya tetap ya. 48 dibagi 12 berapa? 4. Berarti X-nya adalah 2 dipangkatkan berapa hasilnya? 4 pangkat 2 ya. Nah, berarti order terhadap NO adalah 2. Kita lanjut yang B sekarang. Oke, yang B yang ditanya adalah order reaksi terhadap H2. Berarti data yang sama adalah NO. Kita lihat yang sama adalah percobaan kedua dan ke-1. Berarti R2 dibagi R1. Langsung saja kita masukkan datanya. NO berapa? NO keduanya? NO keduanya adalah 0,1 ya. 0,1 pangkat X. H2-nya 0,2 pangkat Y dibagi percobaan yang pertama. Percobaan yang pertamanya 0,1 juga ya. 0,1 X. H2 yang pertama 0,1 juga. 0,1 Y. Laju awalnya bagaimana? 24 dibagi 12. 24 bagi 12. Coret yang sama. 0,2 dibagi 0,1, 2 pangkat Y. 24 bagi 12, 2. Berarti Y sama dengan 1. 2 pangkat berapa hasilnya? 2, 2 pangkat 1. Sekarang yang C yang ditanya adalah persamaan laju reaksinya. Tinggal kita masukkan ke persamaan R. K NO pangkat X ya. X-nya berapa? X-nya adalah 2. Dan H2 pangkatnya 1. 1 tidak perlu ditulis. Nah, ini kebetulan saja sama dengan koefisiennya. Jadi kalau ada data seperti ini, jangan mengandalkan dari koefisien ya. Ingat. Sekarang yang D, yang ditanya adalah order total. Order total tinggal kita jumlahkan. X ditambah Y, berarti X-nya berapa? 2 ditambah 1 sama dengan 3. Yang terakhir, E, yang ditanya adalah tetapan jenis reaksi. Nah, dari rumus yang kita dapat, R sama dengan K, NO pangkat 2,
H2 pangkat 1, kita bisa dapatkan K. Berarti K sama dengan kali silang ya. Berarti R dibagi NO pangkat 2 dan H2. Nah, karena di sini ada 3 percobaan, bisa jadi K yang didapat itu berbeda-beda. Jadi, tinggal kalian buat berdasarkan percobaan yang keberapa. Jadi, tidak mesti percobaan pertama ya. Ibu mau ambil yang percobaan pertama saja. Tinggal kita masukkan. Percobaan pertama, laju awalnya berapa? 12 ya. 12 dibagi NO yang pertama 0,1. 0,1 pangkat 2 dikali H yang pertama, H2 yang pertama 0,1. Berarti 12 dibagi 0,001 atau 12 dibagi 10 pangkat min 3. Atau kalau dibagi menjadi kali berarti pangkatnya berubah tanda. Berarti 12 kali 10 pangkat 3. Satuannya apa? Satuannya M pangkat min 2, S pangkat min 1. Oke. Mungkin 5 soal saja sudah cukup. Jadi silakan kalian pelajari lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.